Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Panduan Memilih Jasa Pengiriman Barang bersama narasumber Budi Handoko dari shipper.id. Mengirim produk kepada pembeli merupakan salah satu hal terpenting dalam rantai penjualan. Bagaimana produk bisa sampai ke konsumen dengan aman dan cepat? Yuk ikuti tipsnya di pelatihan digital UMKM Indonesia sesi ini. Jadi seperti one stop shipping ya Pak? Benar. Oke, jadi ini ada pertanyaannya sudah banyak nih Pak, detail lagi sebenarnya. Jadi tapi saya mau tanya dulu satu Pak sebelum kita mau undang penanya secara live ya Pak. Kalau pakai shipper, bedanya dengan jadi bisa dari awal sampai akhir atau kita harus packing dulu dari rumah Pak? Ini untuk yang kalau kita kirim itu masih dari rumah sih udah diselesai packing dulu. Kalau yang pakai shipper untuk pick up ya, karena kita tidak menyediakan jasa packing. Tapi kalau misalnya dari gudang itu nanti kita yang bantu packing. Jadi harus pilih benar-benar mana mau pakai jasa pick up-nya doang, kirimnya doang, atau mulai dari pergudangannya juga ya Pak ya? Betul. Benar. Oke, saya undang penanya dulu. Ini sebentar Pak. Dengan Mbak Reni Rubianti. Halo, selamat pagi. Halo Mbak Reni, Ibu atau Mbak? Pak, sambil menunggu ya Pak ya. Shipper itu jangkauannya sudah di mana saja sih Pak di Indonesia? Kalau jangkauan gudang, tadi saya udah kasih footprint-nya ya. Kalau jangkauan penjemputan itu kita sudah di kota-kota besar, misalnya di Jabodetabek, di Surabaya, di Semarang, di Medan, di Bandung, Yogyakarta, Solo, itu sudah ada. Kota-kota kecil misalnya Purbalingga, Kudus, Jepara juga sudah ada. Kita masih belum masuk ke kota-kota yang lainnya, karena kita sebenarnya lagi mengembangkan software kita yang biar kita growing ke daerah-daerah yang lebih cepat gitu. Jadi harusnya tahun depan itu kita bakalan masuk ke daerah-daerah misalnya Tasikmalaya ataupun misalnya Banyuwangi kayak begitu sih, daerah-daerah yang lebih kecil ataupun Kalimantan sama Sulawesi. Indonesia Timur juga termasuk di timeline untuk tahun depan Pak atau ya, sudah benar. ada Makassar kita sudah ada di Makassar untuk pengirimannya. Untuk gudang kita sudah ada di Makassar, Papua, Manado juga udah ada. Oke, pergudangannya. Jadi bisa menggunakan itu tapi melalui hub itu kali ya Pak ya, kota-kota itu ya Pak ya, yang Indonesia Timur ya Pak. Benar. Oke, kita sudah terhubung dengan Mbak Reni. Halo, selamat pagi Mbak Reni. Halo. Halo Mbak Reni. Ya Mbak. Halo. Ya Mbak halo. Reni. Mbak Reni boleh kameranya lebih diturunkan sedikit supaya kita lihat. Ya Mbak. Ini ada di mana? Posisi di mana? Saya di Tasikmalaya Mbak. Oh pas banget tadi Pak Budi nyebutinnya, kayaknya ada instingnya Pak ya. Silakan Mbak Reni mau bertanya apa ke Pak Budi? Ya saya kan UMKM-nya masih baru gitu ya Pak. Kemudian untuk pengen mengembangkan usahanya ke online yang lebih luas lagi kayak ke marketplace gitu. Tapi saya masih bingung untuk pengiriman barangnya karena kan besar, kalau figura itu besar berat gitu. Produknya jadi, apa Mbak Reni? Kayak rak-rak bunga atau figura gitu. Figuranya kan pakai kaca juga gitu, terus besar. Kemarin nyoba satu juga, misalkan biaya ongkirnya mahal banget, 100 lebih. Mbak Reni, di dekat Mbak Reni ada contoh produknya nggak? Gimana Mbak maksudnya? Di dekat Mbak Reni ada produknya nggak yang bisa kita lihat? Mungkin tadi bisa lihat jadi besarannya seperti apa gitu. Ini di atas saya mungkin ya, yang kayak gini. Oke. Kelihatan nggak?
kelihatan. Silakan Pak Budi. Boleh dibilang, boleh tanya, kalau kemarin kirimnya kemana ya, yang bayar 100.000 lebih itu? Mbak Reni. Ke Sukabumi. Sukabumi. Berarti dari Tasik ke Sukabumi harusnya dekat ya? Kota Sukabumi. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya produk kayak begitu yang besar tadi. Sukabumi. Iya, iya Bu. Jadi kalau kita dari produk yang besar itu harusnya kita mengirimkan pakai jasa tracking atau kargo sih. Nah, cuman karena ini ada kacanya, meskipun jadi kita satu gitu Pak. Iya benar, meskipun satu. Karena kalau kita hitung pakai ekspedisi biasa pasti mahal sekali. Kalau pakai kargo, biarpun dia ada minimal cas 10 kilo itu biasanya masih lebih murah dibandingkan yang lain gitu. Karena mereka pakai truk ya. Cuman kendalanya ya memang tidak bisa dengan cepat sampai. Dan perlu packing kayu sih, karena kalau ada kaca itu takutnya cepatnya pecah, ya kan, cepat pecah dan hati-hati. Kalau packing kayu itu biasanya agak dijaga. Terus kalau kita ngomong masalah ongkos kirim, kalau seandainya barangnya memang bagus, biasanya ongkos kirim kan dibayar oleh pembeli nih, ya kan. Jadi kalau mereka mau cepat, ya mau nggak mau kita kasih opsi, oke, boleh kalau mau kirim cepat, tapi biayanya begini pakai pesawat. Ya kan? Tapi kalau misalnya ongkosnya tidak mau mahal ya kita pakai tracking, pakai mobil ya, dan di mana ongkosnya pasti lebih murah. Terserah pembeli mau atau tidak aja sih. Biasanya kita masih memberikan opsi kepada mereka. Kalau apalagi produk yang boleh dibilang produk agak susah untuk handlingnya ya, kayak begitu. Kadang mereka mungkin mau premium, kadang mungkin mereka mau premium juga, maunya besok gitu. Nah, kita bisa aja mikirin gimana caranya, ini cuma berandai-andai ya, mikirin gimana caranya cari orang yang ada mobil di Tasikmalaya, terus kita sewa, ini tolong nganterin ke Sukabumi dong, saya bayarin berapa deh ongkosnya, atau coba kod saya ongkosnya berapa. Nah, itu kan bisa otomatis jalan. Kalau mereka benar-benar mau super cepat kan, itu sehari, nggak sampai sehari aja bisa sampai. Jadi kita mesti agak kreatif, memikirkan solusi untuk pembeli juga gitu. Biasanya mereka mesti bayar sih ongkos pengirimannya. Iya, cuman kan kadang meskipun pembelinya tertarik dengan barangnya, tetapi kalau ongkos kirimnya mahal, jadi nggak jadi deh belinya. Iya, kalau emang biasanya mulai dengan begitu, kita mesti pakai kargo sih, Mbak Reni. Iya. 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 Memang jaraknya waktunya lebih lama ya, tapi itu adalah opsi yang paling bagus untuk saat ini. Kecuali kalau barang yang Mbak Reni udah bikin. Saya baru tahu. Iya. Saya baru tahu kalau kargo bisa satu. Bisa. Ada solusi lagi Mbak Reni, kalau misalnya Mbak Reni produksi barang ini ada misalnya mungkin udah tahu demand-nya berapa, misalnya sebulan saya bisa jual 50 misalnya kan. Berarti Mbak Reni bisa bikin 50 dulu, terus taruh di tempat yang lebih dekat dengan customer. Misalnya potensi customer itu ada di mana saja. Contohnya mungkin di Jakarta nih, orang yang peminatnya. Nah, Mbak Reni bisa bikin dulu, terus kirim pakai mobil biasa, tracking ke Jakarta. Terus nanti dari Jakarta kirimnya kan bisa pakai Gojek atau Grab, itu kan mudah itu sekarang. Dan ongkosnya nggak mahal. Jadi bisa dengan metode begitu juga. Oh ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Budi. Ini ada pertanyaan. Ini tadi sebenarnya Mbak Reni ini mewakili cukup banyak pertanyaan nih Pak. Jadi di Indonesia itu logistiknya kadang biayanya mencapai 50% dari value si produk. Bahkan bisa jadi lebih mahal. Mungkin ada trik-triknya lagi nggak dari Pak Budi nih? Banyak sekali yang bertanya, kurang lebih pertanyaannya serupa itu ya Pak. Iya, itu yang kita lagi coba solve sih, karena memang kalau kita bilang 50% itu mungkin kebanyakan kasus begitu, tapi kalau kita rata-ratakan itu ongkos kirim sekitar biaya logistik ya, sekitar 24% sampai 30% dari suatu nilai barang. Jadi kalau kita beli barang 10.000, sebenarnya 3.000 itu adalah untuk ongkos kirim ya, atau proses biaya logistik lah, dari pergudangan, dari transportasinya, dari pengiriman ke akhirnya. Dan itu adalah suatu hal yang bisa kita solusikan dengan efisiensi ke depannya. Saat ini adalah hal yang
di mana pemain industri lagi kerjakan. Kita semuanya lagi mencoba agar mencari cara gimana ongkos kirimnya itu bisa dengan lebih murah. Nah, salah satu solusi yang kita lagi kerjakan itu adalah membawa barang lebih dekat kepada customer sih. Itu adalah salah satu solusinya. Cuman karena hal ini kompleksitasnya tinggi dan kita memerlukan kerjasama dari pihak misal penjual ataupun dari marketplace ataupun dari pemain logistik yang lainnya. Nah, itu adalah suatu industri yang suatu kebijakan yang masih perlu kita garap terus agar kita siap sih untuk menuju e-commerce yang lebih matang lagi gitu. Nah, jadi untuk jawaban pendeknya itu memang terjadi dan solusinya itu sekarang masih boleh dibilang masih belum ada suatu hal yang solid. Tapi kalau untuk short term-nya paling misalnya kita perlu tahu dulu pembeli kita itu sebenarnya ada di mana kebanyakan. Dan kita bisa nggak taruh barangnya di sana dulu, di kota itu, gitu kan. Ataupun kita memberikan jasa logistik yang mungkin tadi saya bilang pakai misalnya kargo, ya kan, tracking. Jadi kita mengirimnya emang waktunya lebih lama, tapi barangnya lebih cepat sampai, ya kan. Nah, kalau kita melihat jasa tracking ini sebenarnya yang modern kan misalnya Wahana kan sebenarnya pakai banyak tracking itu. Jadi kenapa ongkos kirimnya bisa lebih murah? Karena memang waktu pengirimnya lebih mahal, lebih lama, tapi ongkosnya lebih murah. Nah, kalau kita melihat ongkos yang Wahana mahal itu karena mereka tidak ada trackingnya, mereka mau sebagai pesawat. Tapi kalau ada tracking lebih murah. Nah, tracking itu tapi untuk untuk yang non retail kayak JNE itu mereka ada tracking juga namanya JTR. Nah, itu minimalnya 10 kilo. Biarpun kita minimal 10 kilo masih lebih murah sih dibandingkan pengiriman pakai pesawat dan misalnya 5 kilo kemana misalnya masih naik pesawat ya ke Medan gitu 5 kilo itu juga masih lumayan mahal gitu. Kalau misalnya kita tidak mau pakai jasa tracking. Makanya tracking itu opsi yang lebih bagus untuk barang yang memang murah ataupun misalnya yang tidak membutuhkan waktu yang cepat untuk sampai, itu bisa. Ya. Lebih aman nggak Pak untuk kondisi barang kalau dengan tracking? Aman sama aja ya, karena melalui proses yang sama. Cuman memang waktunya aja yang lebih lama sampainya. Trackingnya semuanya sama sih. Ya. Oke, Bapak kita punya penanya live lagi nih dengan Bapak Daniel. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi, Bapak. Di mana, Pak? Saya lokasi Cibinong. Di Cibinong. Produknya apa nih, Pak? Nggak punya produk, saya bukan UMKM. Cuman saya mau nanya aja sih, istri kan kebetulan ikut usaha MLM. Oke. Nah, jadi ada kirim-kirim barang tuh misalnya ke daerah-daerah. Nah, ada kesulitan, nggak kesulitan sih saya cek ya, masalah budget aja bisa menghemat budget untuk pengiriman, apakah ada kerjasama gitu. Misalnya bukan UMKM, jadi kalau kerjasama dengan yang bisnis kayak gini, mungkin ada kerjasama untuk fee-nya itu ada fee reguler, jadi fee khusus bukan sama dengan reguler kayak gitu, Mbak. Mungkin nggak Pak Budi? Kalau misalnya biaya pengiriman, ini kan maksudnya biaya pengiriman untuk UMKM gitu ya, ongkos kirim ya. Ongkos kirim itu sebenarnya udah lumayan standar dan sudah tiap pemain logistik itu mereka membandingkan dengan peer-nya, dengan teman-temannya. Misalnya logistik A bandingkan dengan logistik B, pengiriman dari kota X ke Z itu berapa duit. Dan itu yang selalu dijadikan suatu kontrol ya, karena tidak ada aturan dari pemerintah yang saya tahu itu sekarang pengiriman itu nilainya masih berapa. Biasanya itu tergantung kepada strategi marketing mereka. Jadi ada misalnya salah satu logistik yang saya tahu sekarang ya, kalau saya nggak mau mention namanya deh, karena menurut saya biar etis saja, mereka menyediakan suatu service khusus untuk penjual online UMKM. Tapi sebenarnya ongkos kirimnya itu nggak lebih murah gimana, paling murah 500 atau 1000. Kenapa mereka tidak mau pakai yang regular dijadiin lebih murah? Karena nanti ada perbandingan dari peer, kalau mereka menurunkan harga, peer lain juga menurunkan harga, ya kan? Jadi regular sama regular dibandingkan. Nah, tapi kalau mereka bikin suatu produk khusus untuk UMKM, dia bisa turunin harga.
Itu adalah suatu strategi marketing sendiri. Tapi apakah mereka rugi atau tidak, kemungkinan besar mereka juga rugi. Tapi itu karena ada marketing. Marketing mereka tarik orang untuk pakai ini, untuk tahu jasanya. Nanti kalau misalnya sudah mendalam, mungkin saja dihilangkan produk ini karena bukan suatu produk yang menguntungkan gitu. Nah, hal-hal kayak begitu yang memang masih belum bisa dilakukan secara terorganisir. Ya, ada juga pihak logistik yang memang tadi saya sempat ngomong masalah wahana karena mereka unik ya. Mereka dibandingkan yang lain itu mereka unik. Saya bisa mention brandnya karena mereka cuma pakai tracking dan harganya murah. Nah, itu boleh dijadikan opsi untuk para UMKM sih untuk jasa logistiknya dipakai gitu. Karena mereka itu memang murah dan sebenarnya mungkin kalau orang-orang bilang kenapa mungkin jasa wahananya jelek atau apa, itu kita boleh dilihat dari emang harganya murah. Jadi kalau harga murah tentu saja supportingnya itu beda. Tadi ada yang nanya kenapa biaya logistik begitu mahal? Karena banyak sekali cost yang perlu kita cover ya untuk logistik ya. Cost kurir depan, kurir belakang, cost transportasi, belum lagi cost yang tersembunyi. Misalnya kalau kita terbang naik pesawat itu, kita mesti bayar biaya pesawatnya, kita mesti bayar regulator di bandaranya. Itu yang banyak orang tidak tahu, bahwa setiap barang yang keluar dari bandara itu 1 kilonya perlu bayar berapa? Perlu bayar 1 kilo itu perlu bayar minimal 3.000 sampai 5.000 rupiah untuk per kilonya gitu loh. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa konsolidasi, itu berarti suatu hal yang yang mahal. Nah, itu yang PR sih untuk pemain logistik, gimana caranya agar kita sendiri itu bisa menyediakan jasa yang cepat dan masih murah. Dan itu suatu PR yang kita lagi coba kita coba bendungin juga, misalnya dengan cara sekarang ya, pihak penjemputan itu kita pakai mitra dulu. Jadi bukan kurir sendiri yang jemput. Dengan demikian kan semakin banyak yang dijemput itu semakin banyak income yang dapat dari mitra itu. Ya kan? Kalau misalnya kita pakai gaji kan berarti fixed cost-nya itu untuk pihak logistiknya banyak. Jadi hal-hal kayak begitu kita lakukan agar kita bisa mencoba menurunkan biaya logistik ini dan mungkin hopefully kita bisa mempengaruhi industri ini agar cost-nya juga menurun. Ini PR sih untuk kita gitu. PR yang benar-benar PR. Jadi kalau saya jawab kenapa logistik mahal ya karena banyak sekali cost yang tersembunyi. Tadi saya ngomong CS, ya pihak logistik yang bagus kan berarti mereka mesti CS-nya bagus. CS-nya bagus kan berarti ada cost tuh, biayanya untuk orang yang angkat telepon, untuk yang teknologinya. Nah, tapi kalau misalnya murah mungkin tidak ada biaya CS yang boleh dibilang super gitu. Ya, itu adalah suatu kompromi. Kita mau harga murah saat ini komprominya adalah kita mau harga murah tapi mungkin supportnya jelek, atau kita mau biaya yang oke, lumayan standar dan supportnya bagus. Nah, itu adalah pilihan yang kita ada sekarang. Apakah itu satu-satunya pilihan saat ini? Ya, boleh dibilang mungkin, tapi apakah itu bakalan kayak begini terus? Saya rasa tidak. Karena kita juga ada satu misi agar kita membuat jasa logistik yang bagus dan cepat dan juga sangat affordable. Jadi kita ada di misi itu dan kita harapkan sih ke depannya itu dalam waktu 2-3 tahun kita bisa melaksanakan itu sih. Oke. Pak Daniel? Oke, Pak Budi, kita panggil satu penanya lagi ya, Pak. Ini ada Mbak Dini. Halo, selamat pagi menjelang siang, Mbak Dini. Halo. Mbak Dini, sudah mendengar suara saya kah? Kita coba sambil menunggu Mbak Dini ya Pak, kita coba lagi membacakan. Ini dari Koki Ronald di Jakarta. Pak, aturan volume itu berdasarkan apa? Karena saya kirim pakai DHL, pembaginya bukan 6.000 tapi 5.000. Itu bagaimana Pak? Ya, tadi saya sempat summarize ya, ada 3 jenis pembagian volume. Untuk yang domestik, untuk yang express domestik itu per 6.000. Untuk kargo dibagi 4.000.
Untuk internasional, DHL itu internasional ya, dibagi 5.000. Standar internasional dibagi 5.000. Oh, jadi memang udah standarnya itu ya Pak ya? Ya, benar. Oke. Kalau Mbak Dini, halo selamat pagi, sudahkah tersambung? Kita ke penanya berikutnya dulu ya Pak ya. Ini ada dari Mbak Merini Sriwahyuni, Jawa Timur Pak. Mohon info apakah bisa mengirimkan makanan basah antar kota atau antar pulau, untuk jangkauannya sejauh manakah jika bisa Pak? Oke. Untuk makanan itu makanan basah itu ada 2 jenis ya. Apakah bisa tahan lebih dari 1 hari, maksudnya 2 hari atau cuma 1 hari saja. Nah, kalau bisa lebih tahan dari 2 hari, berarti kita bisa pakai hampir semua jasa yang pakai penerbangan dan lokasi akhirnya itu tidak jauh dari bandara. Misalnya mungkin maksimal boleh dibilang kayak 100 km dari bandara ya. Itu harusnya bisa kalau yang 2 hari. Ya kan, pakai express, jadi benar-benar next day delivery. Dan biar kalaupun regular 2 hari, ya itu standar, itu harusnya aman. Tapi kalau misalnya barangnya itu cepat rusak, mungkin cuma bisa tahan 1 hari, misalnya kalau contohnya durian ya, kan banyak pengiriman dari Palembang itu durian, dari Medan Sumatera itu durian dengan pempek. Nah itu kebanyakan pakai jasa next day delivery ke kota-kota besar saja. Jadi tidak boleh ke kota yang lebih kecil lagi, karena pasti bakalan rusak. Ya, Okay. Jadi kalau dari Jawa Timur, tergantung Jawa Timurnya di mana nih. Jawa Timurnya di mana ya? Tadi nggak dituliskan Pak, cuma bilang dari Jawa Timur Pak. Ya, kalau di Surabaya lebih enak, karena Surabaya itu adalah hub-nya, ada bandara ya. Jadi barang-barang itu bisa langsung masuk bandara, masuk pesawat, langsung terbang. Tapi kalau misalnya kita ngomong daerah yang lebih kecil, misalnya Banyuwangi ataupun Gresik masih bisa sih, Gresik, Malang, Pasuruan itu masih bisa. Tapi yang Banyuwangi itu jauh sekali tuh. Itu mungkin agak susah ya untuk jualan makanan basah untuk nationwide gitu. Jadi kalau dekat dengan lokasi pusat pengirimannya mungkin bisa lebih mudah ya Pak ya? Masih dekat dengan bandara sih. Lebih dekat dengan bandara pengiriman. Oke, Pak, ada pertanyaan gini, dari tadi Bapak juga sudah sebutkan soal gudang. Jadi kalau misalkan mau pakai jasa shipper mulai dari pergudangan, Pak, ada batas waktunya nggak Pak? Lalu batas waktu penyimpanannya maksudnya, lalu spesifikasi produknya harus yang seperti apa? Kalau batas waktu tidak ada, dalam artian kan itu kalau mau taruh selama mungkin nggak apa-apa kan, itu ada boleh dibilang charge-nya ya untuk penyimpanan. Tapi kalau misalnya volumenya besar dan taruh di tempat, dan kita ada metode lain untuk cara perhitungan. Tadi yang saya kasih harganya itu adalah secara umum ya, tapi ada cara perhitungan lain, misalnya dari omset berapa kita ngambil revenue sharing saja. Nah, kayak begitu biasanya ada limit. Barang masih boleh taruh berapa lama saja. Kalau misalnya selama itu tidak ada penjualan, nah itu perlu dibalikin. Cuman biasanya kan kalau kita sudah tawarkan cara begitu ke penjual online, berarti mereka pasti udah ada pengirimannya, udah ada penjualannya, baru kita bisa tawarkan dari volumenya. Nah, biasanya itu yang terjadi. Jadi boleh dibilang kalau untuk yang baru mau pakai jasa gudang, itu biasanya ada charge untuk storage-nya. Jadi tidak ada waktu selama memang dari kesadaran penjual sendiri apakah barang ini mau ditaruh berapa lama. Karena kita tidak bakalan mengontrol untuk itu. Kita bakalan tahu ya. Akan ada perhitungannya, jadi dari sharing. Tapi ada spesifikasi nggak sih Pak, barang yang produk apa aja, yang sejenisnya apa aja yang boleh ditaruh di gudangnya shipper? Tidak ada, karena kita semuanya barang e-commerce kan pasti bentuknya kecil, jualnya per satuan, itu kita bisa handle semua. Kalau misalnya perlu yang cold storage, misalnya barang-barang yang cepat rusak, perlu pendingin, itu kita juga ada gudangnya. Okay. Ya.
Oke, oke. Berarti lengkap ya, Pak ya? Ya. Oke, kita ada penanya dari Pak Christian Wilson Citra. Halo, selamat siang. Halo? Halo, selamat siang Bapak. Posisi Iya, di mana Pak? Mbak. Di Bekasi, Mbak. Di Bekasi. Silakan Bapak mau bertanya Halo? apa, Pak? Halo ya. Halo? Halo. Iya Pak, sudah terdengar Pak. Silakan Halo, bertanya halo. ke Pak Budi. Silakan Pak Christian. Oh iya, Pak. Ini saya mau nanya, Pak. Halo? Ya, silakan. Halo? Halo, tes. Silakan Pak Christian, sudah Oh iya. terdengar, dibacakan aja, ditanyakan saja langsung. Ini saya mau nanya, Pak. Jika menjadi mitra, Pak, itu apa ada target bulan pendapatannya ya, Pak? Per bulannya gitu. Target paketnya ada. Kita maksudnya ada set target untuk paketnya yang bisa dikirim itu berapa. Itu nggak banyak sih targetnya. Paling Kalau sekitar, sekitar berapa, Pak? sekitar 10 paket per hari sih. Kalau nggak mencapai segitu gimana tuh, Pak? Kita bakalan training sih, kita bakal ngajarin terus dan ada waktu yang dipakai lah untuk gimana cara kita bakalan training selama berapa bulan agar itu bisa didapatkan. Kalau seandainya emang ujung-ujungnya tidak dapat, berarti kita bakalan gimana ngomongnya? Kita bakalan kembalikan depositnya dan kita bakalan memutuskan kerjasama sih. Kenapa begitu? Karena kita tidak mau mitra kita itu apa ya? Kita tidak mau PHP lah istilahnya, tidak mau memberikan harapan yang tinggi. Kalau seandainya emang itu tidak cocok, bukan berarti tidak cocok untuk semua orang, tapi mungkin tidak cocok untuk orang tersebut saja gitu. Tapi ada orang yang memang cocok untuk bisnis itu. Jadi boleh dibilang ini adalah suatu kesempatan saja, kesempatan untuk mulai suatu bisnis yang boleh dibilang kalau kita mulai bisnis kan pasti ngeliat kesempatan kita dulu nih. Kita nggak boleh mulai bisnis buta mata, oh ini bagus kita langsung jalan, tapi kita masih assess dulu. Kekuatan kita tuh apa? Kita ada kenalnya siapa aja. Ini suatu yang kita kalau kita jalankan bisa untung atau tidak. Atau kita ada channel apa nih untuk dapatin penjual-penjual online, ya kan? Atau ini kita apakah bisa masuk ke dunia lain nih kalau udah masuk ke sini? Supportingnya apa aja? Jadi hal-hal kayak begitu adalah suatu hal yang kita perlu consider sebelum mulai suatu bisnis. Bisnis apapun ya. Bahkan yang sekarang bisnis UMKM ini kita perlu lihat dulu strength kita itu apa sih, kekuatan kita itu apa. Apa yang kita bisa lakukan agar kita bisa multiple the business ini. Kita bisa double, triple business ini gitu. Biar yang kita lakukan itu adalah sesuai passion kita dan kita bisa memang bisa menghasilkan sesuatu juga dari bisnis ini gitu. Cukup ya Pak Christian. Boleh satu lagi nggak, Bu? Ya. Nah, silakan Pak. Kalau kita ngirim barang ke luar negeri itu, Pak, kan kita nggak tahu barang kita ternyata dilarang di sana. Itu prosesnya gimana ya, Pak? Apakah dikembalikan atau gimana ya? Kalau lewat kita itu biasanya kita tanya dulu sih. Kalau lewat shipper itu kita tanya dulu ke negara tujuan. Maksudnya apakah barang ini boleh dikirim atau tidak. Terus peraturan-peraturannya itu kadang kita udah set dulu. Jadi misalnya ke negara apa nggak boleh kirim makanan. Ke negara ini nggak boleh kirim makanan. Kalau nggak yakin mereka bakalan tanya dulu baru kita jawab. Itu kalau lewat kita ya. Tapi kalau seandainya memang sudah terlanjur itu bagaimana? Nah, pengiriman itu ada yang ada asuransi, ada yang tidak ada asuransi. Kalau tidak ada asuransi, berarti barang itu bakalan dihancurkan. Dihancurkan nggak bakalan dibalikin ke negara tujuan sih. Karena kan ada cost lagi, kecuali cost-nya mau ditampung ya. Tapi kalau misalnya ada asuransi, nanti akan diganti sih biaya asuransinya. Kalau misalnya, actually enggak. Kalau barang rusak atau hilang baru diganti asuransi. Kalau barang terlarang masuk negara tujuan itu tidak bisa diganti asuransi. Jadi sebenarnya kalau lewat shipper sudah dipastikan dulu ketika itu sudah terkirim, berarti memang bisa dikirimkan ya Pak ya? Ya, dari benar. awal sudah dipastikan ya Pak ya? Ya benar. Nah itu adalah tanggung jawab kita sih sebagai penjual ataupun pengirim. Kalaupun pengirimnya cuek aja, ya kita mesti inisiasi sih, cek dulu juga gitu.
Ya, karena kita tidak mau dirugikan ya untuk ini. Oke, sudah cukup menjawab ya Pak Christian? Biasanya kirim pakai apa, Christian? Saya biasa pakai ini apa? DHL. DHL ya, oke. Halo? Iya, iya. Oke. DHL biasanya ada cek kan? Yes. Halo? Kalau DHL Oke, biasanya ya. ada bantu cek juga kan? Iya, iya. Halo? Halo, DHL biasanya ada bantu cek juga kan mereka? Iya, cuman kan katanya ada beberapa yang lolos gitu, tak terdeteksi Pak gitu. Oke. Oh gitu. Ya. Oke. Ya udah, terima Pak kasih. Christian. Iya, ya. Pak Budi, sebenarnya saya mau menyambung sedikit pertanyaan pertamanya Pak Christian tadi ini dari Pak Muhammad Arifin. Jadi kalau mau jadi mitranya shipper, sebenarnya apa aja sih Pak syaratnya? Ada kebutuhan depositnya tadi apa aja, berapa, lain terus dokumen-dokumennya apa aja juga Pak. Oke, tadi saya ada satu slide yang menyampaikan tentang itu ya. Jadi kita perlu motor, perlu ada suatu lokasi, lokasinya itu bisa kita lewatin mobil, terus perlu ada NPWP, dan perlu ada misalnya sarana fasilitas, misalnya timbangan, meteran ya, sama printer, dan juga yang terakhir depositnya itu cuma 200.000 sih. Itu bisa dikembalikan kalau misalnya tidak bertransaksi. Jadi tidak ada biaya admin. Deposit itu untuk ongkos kirim aja. Untuk ongkos kirim. Lokasi berarti tidak harus di pinggir jalan utama, tapi tetap bisa dilalui kendaraan mobil ya Pak ya? Betul, karena kita mengutamakan pickup ya. Nah, kalau kita ngomong lokasi itu, kita juga maksudnya tidak asal buka lokasi, kita ada target-target lokasi dulu. Misalnya sekarang kita lagi target nih daerah Bandung, daerah Jakarta masih, dan daerah Surabaya, ya kan, itu target kita saat ini. Kalau misalnya yang existing yang ada itu misalnya di Medan, Jogja, Solo itu kita juga ada buka juga. Cuman sekarang ini prosesnya itu lagi on hold. Kenapa? Karena kita lagi proses launching software baru. Jadi tunggu software baru udah selesai, kita baru lebih membuka untuk negara lagi, kota-kota tersebut tadi gitu. Oke. Ya. Pak, Nah, untuk daerah lain, Mbak Indri, untuk kota-kota lain itu kemungkinan besar akan kita buka lebih masif tahun depan sih. Tahun depan punya, kalau boleh sih Pak, nanti mungkin kan kita ada sesi konsultasi, nanti di-share ya Pak ya, timeline untuk tahun depan itu kota-kotanya apa aja, jadi Bapak-Bapak Ibu UMKM ini udah bisa mempersiapkan diri gitu ya Pak. Saya mau bertanya dulu Pak, sebelum ada penanya live, saya mau bertanya ini dari Pak Mahdianur Artati. Izin bertanya Pak, kita tahu bahwa banyak pelaku usaha UMKM di daerah yang mengalami kesulitan untuk mengirim barang keluar karena jasa logistik belum masuk ke daerah tersebut. Apakah memungkinkan shipper bekerja sama dengan BUMDes untuk menjadi mitra, jadi mempermudah nih Pak pengiriman dari seluruh Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Itu boleh dibilang mungkin sekali ya. Bahkan sebenarnya kenapa saya setuju untuk presentasi di sini, karena sebenarnya saya ingin merangkul UMKM daerah-daerah agar kita mau melihat challenge logistik daerah-daerah itu apa aja sih, ya kan? Karena kalau saya kemarin sempat pergi ke Pekalongan, pergi ke daerah-daerah misalnya Grobogan, ke Kebumen, itu ya logistiknya sih kalau dari luar kelihatannya jalan gitu loh. Tapi sebenarnya challenge-nya itu kita nggak tahu actual challenge-nya apa. Dan itu saya perlu informasi dari dalam agar kita bisa membuat suatu solusi untuk itu. Jadi kalau misalnya mau kerja sama dengan BUMDes, ya saya sih open saja. Bahkan kita pernah menjajak suatu kerjasama dengan Telkom ya, Telkom Logistik sebelum pergantian direksi yang terakhir itu, agar kita membuka semua Telkom kan ada itu apa namanya, saya lupa deh, daerah kayak mitra Telkom, apa ya namanya, lupa deh. Tapi untuk untuk UMKM gitu. Nah, untuk mau jadi mitra shipper. Nah, cuman itu tidak terjadi karena ada pergantian direksi. Jadi itu akhirnya on hold lagi. Cuman kalau misalnya dari Ibu atau Bapak Mardianur Artati ini, Bapak ya ini ya. Bapak sepertinya Pak. Apa ya?
ada potensi untuk masuk ke sana, saya sih open untuk kerjasama. Jadi boleh email saya nanti untuk ini gitu. Emailnya kalau mau kasih tahu gimana ya, biar ya nanti emailnya. bisa di chat juga Pak. Jadi nanti bisa Oke. Di chat, nanti teman-teman UMKM bisa lihat dari situ ya Pak. Oke, boleh. Ya, Oke. propos kerjasama yang kita lebih boleh dibilang lebih luas sih dari sisi BOMDes itu boleh. Oke, Bapak ada pertanyaan lagi terkait pengiriman barang yang sampai ke konsumen itu ternyata dalam keadaan yang sudah tidak baik gitu ya Pak ya. Ini dari Bapak Wijanarko Lokajaya. Kalau sebagai penjual kita sudah mengirimkan pesanan pelanggan itu dengan baik. Lalu ada kesalahan di bagian ekspedisi, labelnya tertukar kah atau pokoknya barang itu harus retur, itu biaya pengiriman dan retur menjadi tanggungan siapa Pak? Oke. Kalau misalnya kesalahan logistik, biaya retur itu harusnya orang logistik yang mengirim, yang menanggungnya, ya kan? Kalau misalnya contohnya kasus ini shipper yang salah tempel label nih, ya kan? Berarti itu tanggung jawab kita. Nanti kita yang bakalan ganti. Tapi kalau misalnya ini kesalahan dari pihak logistik sendiri, dia salah kirim alamat, itu tanggung jawab mereka. Tapi kalau misalnya ini tergantung kesalahan siapa sih intinya. Jadi kalau emang dari kesalahan penjual, dia udah salah kirim barang, nah itu tanggung jawab penjual, ya kan? Tanggung jawabnya ke sana. Makanya biasanya kalau kita ngomong marketplace itu ada satu sistem namanya escrow ya, rekening bersama. Jadi selama barang kita terima dan kita tidak komplain, mereka anggap barang diterima dengan baik. Tapi kalau misalnya kita bisa komplain barangnya tidak baik dan uangnya tidak bakalan dirilis ke penjualnya gitu, uangnya bakalan disimpan. Tapi kalau dari sisi penjual sudah menjalankan semuanya dengan baik, kesalahan ada di pihak ekspedisi, itu tetap tanggungan ekspedisi, Pak. Benar, itu harusnya kita klaimnya ke ekspedisi. Atau kita bisa kerjasama dengan penjual, ini gimana nih kita mau klaim dari ekspedisi, bisa ditolong atau tidak. Biasanya mereka lebih takut dari pihak penjual daripada pembeli sih. Oke. Pak, kalau terjadi hal-hal seperti itu, kalau terjadi di shipper, itu prosedurnya seperti apa, Pak? Kalau seperti itu biasanya kita kan dapat komplain dari penjualnya nih. Penjual bilang ini kenapa nih pembeli saya komplain barangnya barangnya salah atau apa. Nah itu kita langsung minta data pembelinya itu siapa penerima barangnya dan kita investigasi dan kita setelah itu bakalan melakukan proses. Itu biasanya terjadi karena criss cross ya istilah logistik itu criss cross. Jadi kita bakalan cek sebenarnya itu tertukar dengan yang siapa, dan kita bakalan ada aksinya pertama antara ini barangnya kita ganti rugi, ya kan? Jadi boleh dikirim barang baru lagi, kita beliin barang baru lagi untuk dikirim ke pembeli ini, atau kita tracking barangnya itu sebenarnya tertukar sama siapa dan kita bakalan minta pihak logistik ataupun kita yang bakalan biayai untuk pertukaran itu gitu. Tapi kalau proses begitu berarti makan waktu sih, akan makan waktu secara unfortunate, sangat tidak beruntung ya. Tapi kita juga bisa menawarkan misalnya biaya ganti rugi segala macam juga gitu. Oke, Bapak ini juga ada dari Nathaniel Saragi. Pak, saya sudah punya usaha logistik baru 1 tahun. Apakah shipper bisa bekerja sama langsung dengan logistik saya untuk pengiriman kargo dan tracking? Kalau misalnya memang kita ada kebutuhan bisa. Jadi kita perlu tahu dulu detailsnya. Jadi misalnya lokasinya di mana, jenis kendaraannya itu apa aja yang ada, ataupun ini kalau saya dari baca pertanyaannya itu shipper sebagai vendor. Jadi atau sebenarnya Bapak atau Ibu ini, Bapak Nathaniel ya, memerlukan mobil dari kita. Jadi itu perlu didiskusikan. Saya tidak jelas ini apakah sebenarnya saya jadi vendor atau mereka yang jadi vendor kita. Gitu. Ya, betul.
Pak Nathaniel nanti mungkin akan ada sesi konsultasi juga ya Pak ya. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan lebih detail lagi ke Pak Budi. Lalu sepertinya kita sudah mendekati waktu menutup Pak. Ini sudah mepet memang waktunya, mohon maaf. Ini pertanyaannya masih banyak, saya masih scroll tapi sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan. Kalau misalnya itu pertanyaannya boleh kita save, nanti saya bantu jawab sih. Saya bakalan jawab dan nanti kita saya ketik ya. Terus nanti kita sebutkan ke pihak UMKM. Atau begini Pak, kita punya sesi konsultasi untuk Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum terjawab di sesi sekarang. Ada jadwal konsultasi melalui grup Telegram yang akan dipandu lagi nanti dengan Pak Budi ya Pak ya. Itu sesinya besok, hari Kamis, tanggal 15 Oktober, jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Saya ulangin ya, besok, hari Kamis, jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat, tapi di grup Telegram. Bisa nanya langsung semuanya ke Pak Budi, ada waktu cuma 2 jam, jadi mohon dimaksimalkan. Kalau hari ini tidak maksimal, mungkin bisa dimaksimalkan nanti di Telegram ya Pak ya. Ya, gitu. Benar, boleh. Ini saya bakalan copy dulu semua pertanyaan ini. Nanti kalau misalnya saya bisa jawab, saya bakalan jawab. Tapi saya nggak tahu fasilitas apa yang bisa dikasih Idea Bakti ini untuk menyebarkan atau menjawab pertanyaan ini kepada teman-teman yang menanya sih. Karena besok ada teman-teman di sini yang join di grup Telegram, Pak. Bapak juga besok akan join di jam 9 sampai jam 11. Mereka akan bertanya lagi tentang materi hari ini. Bapak bisa tanya langsung, bisa jawab langsung juga di grup Telegram seperti itu, Pak. Jadi kita masih punya sesi walaupun tidak online, tapi bisa tanya langsung. Begitu ya, Pak Budi ya. Oke, Pak Budi ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup? Sebenarnya kalau dari logistik Indonesia kita tahu, itu semua tahu lah, maksudnya biayanya itu mahal karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Dan itu menurut saya adalah tinggal masalah waktu, bagaimana cara kita solusikan agar lebih efisiensi. Dan waktu ini emang tidak mudah karena pertama-tama sudah terlalu dalam ya, logistik ini sudah terlalu dalam, jadi kulturnya itu sudah beda. Kulturnya itu perlu diubah dulu. Terus kita perlu ada penggerak untuk perubahan-perubahan ini, dan di mana sebenarnya startup logistik yang baru ini bisa membantu. Cuman memang perlu waktu agar kita mengumpulkan semua data, memanfaatkan semua data yang ada, dan kita mengefisiensikan semua ini gitu dengan suatu rumus-rumus yang mungkin agak pakai teknologi sih, kita perlu pakai teknologi untuk itu. Ya, jadi itu PR kita. Arahnya tapi ke sana ya, Pak ya. Logistik startup yang baru gitu. Betul, arahnya tetap ke sana sih Pak ya, yang nantinya membantu perkembangan UMKM di Indonesia juga. Betul. Saya summarize sedikit bahwa Bapak Ibu yang ingin menggunakan jasa shipper, sebenarnya shipper ini sudah bisa membantu mengembangkan usaha dengan cara tadi pergunangannya, bisa mengecek mungkin nanti di websitenya shipper, ada di kota mana aja yang jelas di kota-kota besar, dan untuk hub Indonesia Timur bisa gunakan Makassar ya Pak, Makassar dan Surabaya mungkin yang lebih dekat juga ya Pak ya. Bisa menggunakan 2 hub itu untuk jasa pergunangan. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya kendala dengan penyimpanan barang, bisa menggunakan jasa shipper ini, dan pergudangan itu mungkin akan mempermudah ketika memang konsumen Bapak Ibu ada di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat, karena dari Makassar dan Surabaya tentu jadinya lebih murah untuk pengirimannya. Nanti bisa cek di websitenya shipper, atau bisa pertanyaan yang belum terjawab hari ini bisa besok join di grup Telegram. Pak Budi akan kembali menjawab pertanyaan Bapak Ibu pada pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Begitu ya. Terima kasih sekali Pak Budi atas informasinya.